Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat video tentang UAS jaringan komputer yang berdiri. Perkenalkan, nama saya Mariskia Habibah dengan NIM 02755202016. Dari Kaprodi Teknik Informatika semester 5 pagi. Di sini saya ingin mengerjakan UAS, soalnya ada 5. Yang pertama, jelaskan tentang Cisco mulai dari sejarah perusahaan, kegunaan dari Cisco iOS, Cisco router, Cisco switch, dan manfaatnya pada jaringan komputer saat ini. Yang kedua, jelaskan apa itu protokol pada jaringan protokol komputer, model ISO, model TCP atau IP, dan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi dan dekapsulasi. Yang ketiga, buat video pembuatan jaringan VLAN sederhana, perhatikan pengujiannya. Yang keempat, buat video pembuatan topologi jaringan wireless sederhana, dan itu dikasih tahu pengujiannya. Yang kelima, itu buat topologi jaringan komputer menggunakan Cisco yang memiliki komponen PC dan atau laptop dan router masing-masing, PC minimal 1 dan router 1 yang terhubung, di mana IP gateway routernya itu router yang pertama itu 10.00.20 dan IP pada port keluarannya 15.00.1. IP gateway di router pertama adalah 172.10.10.20 dan IP pada port keluarannya 15.0.0.0.2. Hubungkan masing-masing PC dan laptop dengan masing-masing routernya sehingga dapat berkomunikasi PC dengan routernya. Gunakan Cisco yang lainnya konfirmasi router pada menggunakan router IRP sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Gunakan Cisco Packet Tracer, tambahkan atau gabungkan topologi wireless yang nomor 4 ke dalam topologi routing EIGRP. Perhatikan hasil ujian. Yang pertama-tama saya ingin menjawab tentang sejarah perusahaan Cisco. Cisco adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1984. Cisco didirikan oleh Leonard Bosak dan Sandy Leonard, dua staf Universitas Stanford, dengan tujuan menghubungkan jaringan komputer yang sebelumnya tidak saling terhubung. Sehingga perkembangan internet, Cisco menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang perangkat jaringan seperti router, switch, dan solusi keamanan jaringan. Yang selanjutnya ada penjelasan dari Cisco iOS. Cisco iOS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Cisco seperti router dan switch. Kegunaan Cisco iOS itu mengatur konfigurasi perangkat jaringan, mengelola lalu lintas data jaringan, mengatur keamanan jaringan seperti password, ACL, dan firewall. Yang selanjutnya Cisco Router. Cisco Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik pengiriman data. Fungsi dari Cisco Router itu menghubungkan jaringan LAN ke WAN atau internet, menentukan rute paket data, melakukan NAT atau Network Address Transformation, mengamankan jaringan. Selanjutnya ada Cisco Switch. Cisco Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan atau LAN. Fungsi dari Cisco itu ada meneruskan data ke perangkat tujuan secara tepat, mengurangi konsilian dalam jaringan, mendukung VLAN. Terus manfaat dari Cisco pada jaringan saat
Manfaat Cisco pada jaringan komputer saat ini meningkatkan keamanan jaringan, mendukung jaringan berskala kecil hingga besar, stabil dan handal untuk perusahaan, memudahkan manajemen jaringan, mendukung perkembangan teknologi seperti cloud, IoT, dan data center. Yang pertanyaan nomor 2, protokol jaringan. Protokol jaringan itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan agar perangkat dalam jaringan saling terkomunikasi. Contoh protokol itu ada HTTP atau HTTPS, TTP, SMTP, TCP, dan UDP. Yang selanjutnya model ISO, Open System Interconnection. Model ISO adalah model referensi yang menjelaskan bagaimana data dikirim dalam jaringan melalui 7 lapisan. 7 lapisan model OC itu yang pertama fisikal, media fisik seperti kabel dan sinyal. Yang kedua data link, pengalaman MAC dan frame. Yang ketiga network, pengalaman IP dan routing. Yang keempat transport, pengiriman data atau TCP dan UDP. Yang kelima session, mengatur sesi komunikasi. Yang keenam enkripsi dan format data. Yang terakhir application adalah itu aplikasi pengguna seperti HTTP atau FTP. Yang selanjutnya model TCP atau IP. Model TCP IP adalah model jaringan yang digunakan pada internet dan lebih sederhana dibandingkan OC. Lapisan model TCP itu ada 4. Yang pertama network, itu untuk akses media. Yang kedua internet, pengalamatan IP. Yang ketiga transport, TCP dan UDP. Yang keempat aplikasi jaringan. Perbedaan enkapsulasi dan dekapsulasi itu yang pertama, enkapsulasi adalah proses pembungkusan data dari lapisan ke atas ke lapisan bawah sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap lapisan menambahkan header dan trail ke data. Kalau dekapsulasi adalah proses pembuka kembali pembungkusan data di sisi penerima dari lapisan lapisan hingga data sampai ke aplikasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan nomor 3 tentang pembuatan VLAN sederhana. Yang pertama kita membutuhkan switch 2960 dan 4 IP. IP yang kabelnya itu adalah stretch Ethernet 1 Ethernet 2 ke PC 2, begitupun tempat-tempatnya. Ethernet 03 itu ke PC 3, Ethernet 4 ke PC 4. Nah, kita mulai config di switch-nya. Enable, pertama-tama enable, kedua config, habis itu VLAN 10. Kita namain VLAN 10 itu nama TI. Exit. Habis itu kita pakai habis itu kita namain VLAN 20-nya namanya marketing. Exit. Habis itu kita int range FA 0 titik dari 1 sampai 2. Kita panggil FA-nya tersebut, kita switch port
mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, kita salah di sini. Switch port. Nah, ini tipe port VLAN 10. Exit, kita bikin INT range untuk VLAN 20-nya. No slice 3 dan 4 untuk 3 dan 4 itu untuk PC yang di sebelah kanan. Yang tadi 0 slice 1 dan 2 itu untuk PC sebelah kiri. Switch port sama seperti tadi, mode akses, VLAN 20. Tipe lagi. Tipe port 20. Nah, kita exit lagi. Nah, selanjutnya kita bikin IP pada setiap PC. Aduh. 192.168.10.1 ya. Begitupun sebaliknya 192.168.10.2. Nah, kita ini juga bisa tidaknya bikin PC IP yang sebelah kanannya 192.168.20.1. Nah, ini softnetnya sama. Desktop kita bikin IP lagi di sini, IP-nya 192.168.20.2. Softnet masih ini. Nah, kita mencoba mapping dari PC 0 ke PC, kita coba PC 4 ya, 192.168.20.2. Di sini ROT karena tidak bisa saling mengirim pesan antara lawan mengirim pesan bertabrakan. Oh, menyilang. Terus kalau coba kita ping 192.168.10.2. Nah, ini baru bisa karena ini mengirim pesannya cuma satu itu doang. Ini begitu. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang nomor 4, yaitu membuat wireless sederhana yang membutuhkan satu PC. Ini satu PC dan satu laptop. Satu PC, satu laptop, dan satu wireless. Mana wireless? Ini dia wireless. Nah, kita iniin dulu wirelessnya. Kita namain wirelessnya namanya WiFi lab sekolah, lab TI lah. Nah, kita save. Udah di save. Kita ganti ininya dari PC, kita matikan dulu. Sini. Lalu kita ganti di ini. Nah, kita langsung PC wireless saja. Kita koneksi, kita refresh dulu. Nah, ini WiFi. Terus kita iniin laptopnya. Nah, ini kita matikan dulu laptopnya.
sudah mati. Terus kita ganti dengan yang ini, kita nyalakan dan kita langsung PC wireless lagi. Kita connectin, kita refresh. Nah, di sini ada WiFi-nya juga, kita koneksi. Habis itu kita lihat IP-nya. Ini di sini udah kelihatan IP address-nya 192.168.0.100. Yang di laptop itu ada ini 192.168.0.103. Coba kita ping wireless, kita ping dari laptop ke PC. Ping 192.168.0.100. Nah, ini berhasil terpanggil. Kalau kita coba di PC untuk memanggil laptop, kita coba uji. Ping 192.168.0.103. Nah, ini juga terpanggil. Selanjutnya saya ingin menjelaskan nomor 5. Karena di sini nomor 5 dan nomor 4 dan 5 digabung, jadi tergabung, ya udah saya buat satu aja. Pertama-tama kita bikin 2 router. Dan 2 PC. Menggunakan kabel pulse PC 10 0/0. Di situ router ke router itu B0/1. Dari PC ke router itu 0/0 juga. Selanjutnya router ke Ethernet 1. Kita tekan dulu. Nah, kita config CLI yang router pertama itu enable from INT G 0/0 IP ADB 10.0.0.20 255.0.0. Iya, udah. Terus ini salah 0.0.0 sh exit, kita bikin int g 0/1 IP ADB 15.0.0.25.00000. Nah, sh exit, kita bikin router IRGP 10. Terus kita int network 10.0.0.0 20.0 semua. Terus network lagi 15.0.0.0. No auto summary. Habis itu sudah, kita ke
router sebelah. Router yang selanjutnya enable int on t int guess 0/0 IP add 172.10.20.255.0.0 no sh exit int g 0.1 IP add 15.0.0.255.0.0 no sh x int g 2/2 IP ADD-nya 192.168.1.255.255.255.0 no sh x router EGRR 10 RGP terus network 172.10.10.2 network lagi network 15.0.0.0. Habis itu lanjut ke network 192. Ini 192 nya belum. 192.168 1.10 no auto summary. Habis itu int g2 int 0/2 IP DHCP full wifi DHCP default network 192.168.1.0 255.255.255.0 default router 192.168.1.1 DNS nya server 8.8.8.8 no sh kita exit. Nah, sudah kita melakukan ke wireless terlebih dahulu untuk sini nantinya 192.168 ya seperti ini. Habis itu kita disablein. Habis itu kalau sudah kita save. Sudah. Habis itu kita ke PC-nya. PC yang pertama dari router pertama itu kita setting IP-nya jadi 10.10.10.0.2.
subnetnya 10.0.0.20. Sudah. Kita selanjutnya IP yang kedua itu 172.10.10.1.2. Selanjutnya 172.10.10.20. Kalau sudah, kita ingin DHCP-nya ke nah ini 192.118. Yang ininya laptopnya kita ganti jadi biasa. Nah ini sudah, coba kita coding dari laptop ke PC router 172.10.10.2. Nah ini coba kita sekali lagi ping 172.10.10.0. Nah ini berhasil, kita panggil ping yang 10.10.0.0.0.2. Kita coba lagi ping 10.0.0.2 dan berhasil. Kita panggil ping PC dari wireless 192.168 berapa tadi ya? 1.2. Nah berhasil, coba kita coba yang ini. IP-nya kita coba lagi ping 172.10.10.2. Nah ini berhasil dipanggil, kita coba lagi PC-nya 10.10.0.0.2. Ini berhasil, kita coba dari laptop ping 192.168.1.4. Nah ini berhasil. Sekian presentasi dari sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.